Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Meneguhkan iman kami, memberikan harapan baru bagi kami. Firman membuka jalan-jalan kepastian bagi kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkuasa Engkau ya Roh Kudus atas kehidupan kami. Berkaryalah Engkau atas ruangan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka hati kami. Kami siap untuk mengalami kuasa firman Kristus. Demi nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama saudara saya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk terus menikmati kemurahan Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa situasi kondisi keadaan hari-hari sudah dikasih oleh Tuhan semakin tidak menentu, karena memang Alkitab mengatakan bahwa dunia ini menuju kepada kehancuran. Oleh karena dunia menuju kepada kehancuran, otomatis sudah dikasih oleh Tuhan, tentunya dunia tidak akan pernah memberikan pengharapan bagi manusia. Haleluya, haleluya. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, satu-satunya kekuatan orang percaya untuk bisa menghadapi situasi kondisi keadaan dunia yang sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu ketika dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Dan saudara kita berperhati bersama-sama, ayatnya saya sudah tampilkan di depan. Tolong klik ke bawah, apa tidak berfungsi. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Sekarang kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Nah, setelah dikasihnya Tuhan, kita melihat Daud pada masa itu dalam kondisi terjepit. Daud dalam kondisi diperhadapkan dengan situasi tekanan, tantangan yang begitu luar biasa. Sekalipun dia telah diurapi untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel pada masa itu, namun ketika dia menjadi raja, bukanlah kenyamanan yang dia peroleh, bukanlah ketenangan yang dia dapatkan. Justru setelah dia diurapi menjadi raja, untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, justru dia ada dalam situasi tekanan tantang sangat hebat, sehingga dia harus lari dari satu kubu ke kubu yang lain, dari satu gunung ke gunung, dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu gua ke gua yang lain. Dalam situasi kondisi seperti itu, kekuatan Daud hanyalah satu, ialah dia menantikan jawaban Tuhan, menantikan kekuatan dari Sang Ilahi, menantikan campur tangan dari surga. Amin. Makanya Daud berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita perhati baik, tema kita pada pagi hari ini ialah waiting for God. Apa itu saudara dikasih oleh Tuhan waiting for God? Yaitu menantikan Tuhan. Haleluya. Menantikan Tuhan. Ketika Daud dikepung oleh musuh-musuhnya, posisi Daud terjepit. Daud merasakan semua orang meninggalkannya, sampai Daud pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Haleluya. Itu artinya Daud mengungkapkan bagaimana perasaan, kondisi, keadaan yang ia hadapi dalam situasi tekanan, dalam situasi tantangan yang terus mendatangi Daud.
Dan dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi Daud. Pilihannya cuma kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Untuk apa? Menantikan pertolongan daripada Tuhan. Untuk menantikan apa? Pertolongan dari Tuhan. Berarti baik, ketika Daud dikepung oleh musuh-musuhnya, saudara dikatakan begini, dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi Daud. Pilihannya cuma kuatkan dan teguhkanlah hati untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Daud tetap menantikan Tuhan di saat ia terjepit. Ia menguatkan kepercayaannya di saat ia terjepit. Ia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Daud membutuhkan campur tangan dari surga. Nah, berarti di kalimat ini pilihannya cuma kuatkan dan teguhkan hati untuk apa? Menantikan pertolongan dari Tuhan. Daud tetap menantikan Tuhan di saat ia terjepit. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kekuatan kita dalam situasi kondisi keadaan hari ialah menantikan campur tangan Tuhan. Amin. Menantikan jawaban Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sebelum lanjut pada pagi ini saya mau bersaksi. Bapak Ibu, hampir 4 minggu kita tidak jumpa. Bukan hanya karena persoalan PPKM darurat, tapi juga karena dalam situasi di mana saya mengalami sakit, sehingga hampir 4 minggu kita tidak berjumpa. Saya hampir lewat Bapak Ibu. Dalam situasi hampir 3 minggu saya tidak bisa makan apa-apa. Setiap hari saya hanya makan apel dan minum air kelapa. Semua makanan, semua masakan yang enak pun tidak bisa masuk ke dalam mulut saya. Tidak bisa masuk ke dalam mulut saya. Ketika pada waktu saya memakan, semuanya mudah keluar. Yang masih bisa terasa di lidah saya hanyalah buah apel. Saya biasa kesukaan saya biasanya minum susu pagi, kadang setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Tapi selama 3 minggu susu pun nggak bisa saya minum. Dan dalam situasi di mana saya udah nggak tahan lagi Bapak Ibu, nafas pun udah sesak-sesak, batuk, lemas, diare, sesak di dada, tidak bisa mencium apa-apa. Hari yang keempat saya ngomong sama istri saya harus dilarikan ke UGD. Dan akhirnya ketika istri saya bawa ke UGD, sampai di UGD dalam keadaan udah terseok-seok. Saya ngomong sama dokter, saya bilang, dokter, saya minta diswab. Ternyata di rumah sakit tidak menerima swab Bapak Ibu. Dikatakan kamu minta maaf sini nggak swab di sini. Saya bilang, dokter, saya mau rawat inap. Dokter bilang nggak bisa di sini, ruangan sudah full. Saya bilang, kalau itu saya minta disuntik. Saya disuntik 3 cairan Bapak Ibu di sini. Setelah disuntik, kalau saya pulang ke rumah dalam kondisi istri saya bawa motor digonceng saya Bapak Ibu. Dalam kondisi udah nggak berdaya, saya mengurung diri di rumah dan tidak ada pilihan lain dalam situasi seperti Bapak Ibu. Saya hanya berharap dan menantikan jawaban Tuhan. Saya menantikan jawaban Tuhan dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menyehatkan saya. Dan setelah Tuhan menyehatkan saya, baru saya boleh balas dendam. Sekali makan 3 piring yang tadinya nggak bisa. Setelah dikasih oleh Tuhan, kita melihat menanti atau menunggu bagi banyak orang merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Bahkan banyak orang paling tidak suka menunggu. Banyak orang menjadi kesal ketika menunggu. Baik ketika menunggu antrian di bank, antrian di ATM, antrian di dokter praktek, antrian di rumah sakit. Banyak orang menjadi kesal. Karena akibat daripada kesal, banyak orang pulang, banyak orang memilih menerobos, orang yang menerobos mereka ditegur, bertengkar, ada orang memilih untuk pulang. Saya setelah sembuh Bapak Ibu, minggu lalu ada informasi bahwa ada vaksin kedua di Polres. Saya datang ke Polres. Kita antriannya di luar Bapak Ibu. Jadi panas tadi kita antrian di bawah panas dari matahari. Saya lihat, wah baris panjang, antrian jauh. Giliran tiba saya dilihat
Oh minta maaf, karena Bapak vaksin pertama di Puskesmas Tanjung Redeng, maka Bapak harus kembali ke Puskesmas Tanjung Redeng. Sampai nggak bisa di sini. Oh minta maaf, nggak bisa di sini. Bapak harus ke Puskesmas Tanjung Redeng. Dalam hatiku saya sudah antrian panjang di bawah terik matahari. Aku bilang ya udah, terima kasih. Mau di ngapain lagi? Yang udah begitu. Lalu hari Sabtu kemarin Bapak Ibu diinfokan bahwa ada vaksin di dinas kesehatan, vaksin kedua. Saya sudah vaksin pertama. Saya datang ke sana, rupanya ada yang sudah datang nunggu jam 6. Panjang antrian lagi, nunggu antrian lagi, tunggu pas giliran saya kasih kertas lihat. Oh minta maaf Bapak, karena Pak vaksin pertama di Puskesmas Tanjung Redeng, Bapak harus kembali ke sana. Sebelum kenapa nggak bisa di sini? Oh nggak bisa Pak, karena Bapak terdaftarnya di Puskesmas Tanjung Redeng, Bapak harus kembali ke Puskesmas. Menanti atau menunggu bagi banyak orang merupakan satu yang sangat membosankan, membuat mereka menjadi kesal ketika dalam menunggu. Bagaimana ketika kita menanti jawaban dari Tuhan? Menanti artinya menunggu Bapak Ibu, menunggu pertolongan dari surga, menunggu campur tangan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Apakah kita menjadi kesal dengan Tuhan karena menunggu begitu lama? Atau kita memutuskan, ya udahlah saya berhenti berdoa aja lah. Seperti banyak orang memilih itu, ya udahlah saya pulang aja lah. Ada orang menunggu di SPBU, dia menunggu untuk di pom bensin, menunggu untuk mengisi minyak. Begitu lama kesalnya udah nggak tahan lagi, dia memilih pulang. Apakah demikian juga dengan Tuhan saudara? Karena begitu lamanya menunggu jawaban Tuhan, membuat saudara menjadi kesal, berkata adalah saya berhenti berdoa. Jangan Bapak Ibu, tetaplah setia untuk menunggu jawaban Tuhan. Amin. Karena waktu Tuhan itu yang tepat bagi kita, waktu Tuhan itu yang menjadi terbaik buat kita. Haleluya. Dan stop kiri kanan, sabar menunggu jawaban Tuhan. Haleluya. Seringkali jawaban Tuhan datang tidak secepat yang kita inginkan, dan banyak orang menjadi lemah iman karena ketidaksabaran. Perhatikan, banyak orang menjadi lemah iman karena ketidaksabaran dalam menunggu. Tapi orang yang setia menunggu, imannya makin kuat, imannya makin dahsyat, imannya terus meningkat, improving. Haleluya. Dalam Alkitab kata menanti atau menunggu itu seringkali diarahkan lebih kepada sikap ketimbang sekedar kata kerja aktif. Sekali Bapak perhatikan baik, dalam Alkitab kata menanti atau menunggu sering diarahkan lebih kepada sikap kita, sikap hati kita ketimbang kata kerja aktif. Jadi kalau Tuhan seakan-akan menunda jawaban karena Tuhan ingin membentuk sikap kita, membentuk sikap hati kita. Amin. Karena Tuhan tidak mau orang percaya ke umatnya menjadi orang gampangan. Tuhan nggak mau saudara, tapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang diproses untuk menjadi apa? Orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Iman yang berkualitas, iman yang radikal. Berarti baik, menantikan Tuhan itu artinya mempercayai Dia sepenuhnya. Sekali Bapak Ibu, menantikan Tuhan artinya mempercayai Dia sepenuhnya. Daud menantikan Tuhan artinya Daud mempercayai Tuhan sepenuhnya, seluruh hidupnya dia percaya kepada Tuhan. Makanya ketika waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul ketika ada di gua. Tapi Daud lebih memilih untuk menunggu jawaban Tuhan. Kenapa saudara? Kalau Daud bunuh Saul, itu tidak begitu sehebat dengan jawaban Tuhan. Makanya Daud memilih untuk menunggu biar Tuhan yang jawab. Ketika
Bisa Bapak Ibu. Tangkap itu Absalom anak saya. Anak durhaka, anak kurang ajar itu. Tangkap. Bisa. Tapi kenapa Daud tidak melakukannya? Daud memilih untuk menantikan Tuhan. Amin. Daud memilih untuk menantikan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Makanya ketika pada waktu mereka berhadapan dalam peperangan, Daud perintahkan kepada prajurit-prajuritnya. Apa perintah Daud? Lindungi anakku Absalom. Jangan kamu ngapa-ngapain dia, jangan bunuh dia. Karena Daud memilih untuk biar Tuhan yang memberikan jawaban. Nantikan Tuhan. Haleluya. Saudara menantikan Tuhan artinya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ada harga yang harus kita bayar ketika menantikan sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Saudara mau menunggu menanti jawaban Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Sikap hati kita dibentuk, diproses menjadi orang yang sabar, sabar menunggu jawaban Tuhan. Haleluya. Menantikan sesuatu dari Tuhan juga membutuhkan apa? Kesabaran dan keteguhan. Baik, membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan ketika yang dinantikan itu tak kunjung tiba. Dan karena ketidaksabaran itu, akhirnya mereka juga tidak memperoleh apa-apa. Orang yang tidak sabar sulit dihampiri mujizat di dalam hidupnya, katakan amin. Tapi orang yang sabar menanti jawaban Tuhan, orang yang sabar menunggu campur tangan pertolongan dari surga, mujizat selalu hadir dalam hidupnya. Haleluya. Mujizat selalu hadir dalam hidupnya. Ketika dalam kondisi krisis atau dalam kondisi kekurangan, lalu di saat itu juga dia mengalami sakit, dia harus berobat dan tidak ada duit. Orang sabar dia berdoa, Tuhan, aku butuh jawaban Tuhan. Tolonglah hamba. Hamba mau berobat Tuhan, sembuhkan hamba. Setelah dia berdoa, dia kuatkan hatinya. Dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nanti ke Tuhan. Dikuatkan hatinya, lalu dia menanti jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bisa penyakitnya langsung sembuh, atau jawaban Tuhan bisa terjadi mujizat yang mengalami berkat sehingga dia bisa berobat. Tapi orang tidak sabar. Setelah dia berdoa, aduh Tuhan. Setelah berdoa kata-katanya begini, aduh Tuhan. Logikanya belum bermain. Saya ingin dulu, saya pergi berobat. Setelah dia berobat, sembuh, apa yang terjadi? Bekerja untuk lunasi hutang. Itu bukan jawaban Tuhan, Bapak. Itu orang tidak sabar. Dan orang tidak sabar sulit mengalami mujizat dalam hidupnya. Haleluya. Kita tahu Daud bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah mengalami masalah. Itu artinya Daud sering mengalami masalah, bahkan terus mengalami masalah. Sering didatangi masalah dalam kehidupannya. Justru sebaliknya dia kerap berada dalam situasi mencekam. Bahkan tidak jarang nyawanya terancam dalam kejaran musuh. Berarti kalau sudah dikasih oleh Tuhan, kata dalam perjanjian lama untuk menerangkan kata menantikan. Kata dalam perjanjian lama untuk menerangkan kata menantikan Tuhan, di mana setiap kata itu memiliki perbedaan makna. Berarti Bapak Ibu, menantikan Tuhan dalam perjanjian lama untuk menerangkan kata ini, berarti Bapak Ibu, menantikan Tuhan di mana setiap kata itu memiliki perbedaan makna. Itu kita melihat yang pertama apa? Dunia. Apa itu dunia? Jadi menantikan Tuhan artinya yang pertama adalah dunia. Apa itu dunia sudah dikasih oleh Tuhan? Dunia itu menantikan dengan tenang dan kepercayaan penuh. Dunia artinya menantikan Tuhan dengan sikap hati yang tenang dan kepercayaan penuh, berharap penuh kepada Tuhan dengan sikap hati yang tenang, tidak gelisah, tidak cemas, tidak berkata aduh, tetapi setelah dia berdoa dengan tenang, dengan kepercayaan penuh, dengan keyakinan yang dahsyat, menantikan campur tangan Tuhan. Itulah yang disebut dengan apa? Dunia.
menanti dengan tenang. Maknanya adalah kepercayaan yang tenang dan kuat kepada Allah. Bagus juga kasih nama anak dunia. Yang dunia artinya kepercayaan yang tenang dan kuat kepada Allah, menantikan Tuhan dengan sikap hati yang tenang dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Haleluya. Kasih nama anak dunia Bapak Ibu. Yang kedua, lalu kita lihat yang kedua. Arti kata menantikan Tuhan yang kedua apa? Yang kedua, cakap. Cakap. Apa itu cakap? Cakap artinya hati yang melekat dan merindukan Tuhan. Jadi kasih nama lengkap, cakap dunia. Cakap artinya hati yang melekat kepada Tuhan dan merindukan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-20. Perhatikan Mazmur 33 ayat 20 berkata begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 33 ayat 20 berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kita baca bersama-sama ayat ini. Baca, perhatikan, jiwa kita, saudara ganti dengan jiwaku. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolongku dan perisaiku. Haleluya, beri buat Tuhan kita. Itulah cakap. Jadi cakap artinya dia menantikan Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan dan merindukan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 33 tadi dikatakan, jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolongku dan perisaiku. Saudara, kalau Dialah penolongku dan Dialah perisaiku, itu artinya tidak ada yang lain yang dapat kuandalkan selain Dia. Dan Dialah penolongku, Dialah perisaiku. Amin. Haleluya. Jadi dia bukan salah satu, tapi Dia satu-satunya. Bukan Dia salah satu penolong, tapi Dia satu-satunya penolongku, Dia satu-satunya perisaiku, Dia satu-satunya kehidupanku, Dia satu-satunya jawaban hidupku. Haleluya. Itu yang akan menjadikan kita makin kuat mengikuti Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang tidak menentu ini Bapak Ibu. Dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1-3, di situ dikatakan apa? Daud bercakap bahwa ia sangat merindukan lawatan Tuhan. Saudara, ini saya izinkan saudara buka kitab di HP saudara atau di Alkitab saudara. Kita buka sama-sama Mazmur 42 ayat 1-3. Kita baca bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Baik, kita baca bersama-sama. Lihat perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kerinduan kepada Allah. Kita baca bersama. 1, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari apa dikatakan? Orang berkata kepadaku, di mana Allah? Saudara, di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1-3 itu dikatakan apa? Daud bercakap bahwa ia sangat merindukan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Hendaklah saudara setiap hari saudara bangun pagi, saudara harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap dengan Tuhan untuk apa? Untuk merindukan lawatan Tuhan dalam kehidupan saudara sepanjang hari. Katakan amin. Ketika orang bangun pagi lalu dia bercakap dengan Tuhan, ada satu kerinduan di dalam dirinya, hati yang sangat merindukan Tuhan, hati yang ingin melekat dengan Tuhan, hati yang ingin dekat dengan Tuhan, maka sepanjang hari dia akan mengalami
tuntunan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Maka dalam hidup kita selalu dikatakan, maka sepanjang hari kita akan mengalami apa? Mengalami tuntunan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yang ketiga, kita melihat makna dari kata menantikan. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Yang ketiga adalah kawah. Bersama-sama katakan kawah. Apa itu kawah? Saudara, kawah artinya menantikan dengan harapan yang besar. Wow, luar biasa. Amin. Jadi kawah artinya menanti dengan satu harapan yang besar. Itu artinya tidak ada kebimbangan, sedikit pun tidak ada keraguan-raguan, tetapi dengan satu harapan yang besar bahwa pasti ada pertolongan dari pihak Tuhan. Pasti ada campur tangan dari pihak Tuhan. Pasti ada pertolongan dari sorga. Haleluya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya menceritakan pengalaman kesaksian, bukan kesaksian pribadi saya, tapi kesaksian dari Pak Pendeta Hari Agus Rimba, Gembala Sidang GSD Mercy for All Jakarta. Beliau punya kesaksian waktu beliau berkata begini. Waktu itu ada konferensi GSD Asia bertempat di Singapura. Lalu beliau mau ikut, dan itu pendaftarannya terus bayar sendiri, belum lagi transportasi, belum lagi hotel yang makan. Dia mau ikut, tapi dia nggak punya duit. Akhirnya dia berdoa puasa, dan itu tinggal 3 hari lagi mereka harus berangkat. Dalam doanya saudara dikatakan ini, waktu dia berdoa, tiba-tiba dia melihat itu uang dolar itu bersusun-susun warnanya di depan mata dia. Selesai dia berdoa, dia ngomong sama istrinya, saya berdoa dan saya melihat uang dolar ada di depan mata saya. Kuatkan hati, itu pasti akan ada jawaban Tuhan. Tiba-tiba sorenya ada orang kasih dia duit. Lalu dia ngomong sama istrinya, istrinya berkata, saya juga mau ikut, kita berdoa. Karena duitnya yang dikasih itu cukup untuk dia berangkat. Akhirnya saudara, ya sama istrinya mereka berdoa lagi, Tuhan lakukan mujizat lagi. Akhirnya berdua berangkat ke Singapura. Tapi bagaimana nanti mereka pulang? Sampai di Singapura mereka sudah di hotel. Saudara, malamnya selesai pertemuan pembukaan, malamnya berdoa sama istrinya di hotel. Mereka berdoa. Tiba-tiba dia melihat uang dolar itu bersusun di depan dia. Dolar Singapura. Ternyata setelah berdoa, tiba-tiba dari panitia konferensi GSD Asia di Singapura telepon Pak Agus Rimba. Shalom pastor siap untuk besok menjadi penerjemah untuk bahasa Indonesia. Karena pembicaranya pakai bahasa Inggris, jadi harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang terjemahkan ke dalam bahasa China, ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Korea, dan dia disuruh terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu saudara, hari yang ketiga tiba-tiba dia mengalami mujizat. Tiba-tiba dia dikasih duit uang dolar, dan waktu buka itu persis sesuai dengan apa yang dilihat, susunan warnanya di depan dia dan sesuai dengan nominalnya. Saudara, jadi perhatikan. Jadi kawah artinya menantikan dengan harapan yang besar. Katakan amin. Kalau orang menantikan sesuatu tapi dengan kebimbangan dan keraguan, bagaimana mungkin dia bisa mengalami mujizat? Haleluya. Tapi kalau dia menantikan sesuatu dengan satu harapan yang besar, maka dia pasti akan mengalami mujizat. Dengan harapan yang besar bahwa Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4,
Kita buka bersama-sama Mazmur 40 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 40 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sudah dapat Bapak Ibu? Mazmur pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita perhati baik. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, syukur dan doa. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan hatiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Perhatikan kunci dari ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Haleluya, Allah kita dahsyat. Amin. Jadi kawal artinya menantikan Tuhan dengan harapan yang besar, dengan harapan bahwa Tuhan pasti menolong. Kata menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata kawal. Kawal yang artinya pertama, berarti baik, berharap penuh kepada Tuhan. Jadi baik. Jadi kawal yang pertama berharap penuh kepada Tuhan, artinya tidak ada yang lain yang bisa diandalkan kecuali hanya Tuhan. Berharap penuh kepada Tuhan. Kata kawal juga yang kedua artinya mengikat menjadi satu dengan Tuhan, mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan, mengikatkan imannya, mengikatkan pengharapannya menjadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Itulah kawal. Jadi kawal artinya mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan. Jadi saudara, jadi kalau kawal itu kan artinya menantikan dengan harapan yang besar. Jadi kalau orang menantikan sesuatu dari dukun, itu artinya dia mengharapkan sesuatu yang besar dari dukun. Berarti kalau saya terjemahkan bahas ini dan kata kawal, itu artinya dia berharap penuh kepada dukun, dan yang kedua artinya dia mengikatkan dirinya dengan dukun. Mengikatkan dirinya menjadi satu dengan dukun. Tapi kalau yang berharap penuh kepada Allah, maka dikatakan apa? Mengikatkan dirinya, imannya, pengharapannya menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan Allah. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara berharap penuh kepada Tuhan. Hendaklah saudara mengikat iman pengharapan saudara menjadi satu dengan Allah. Haleluya. Yang ketiga, kata arti daripada kata kawal. Yang ketiga artinya menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Amin. Kalau juga yang ketiga artinya menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Ada banyak orang menunggu tapi tidak sabar. Dan yang diminta oleh Tuhan adalah menunggu dengan sabar. Amin. Orang yang menunggu tapi tidak sabar seringkali mengambil jalan pintas karena ketidaksabaran. Tapi orang sabar, dia tidak memikirkan jalan pintas. Yang ada hanyalah Tuhanlah yang bekerja. Campur tangan saudara yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Jadi menantikan Tuhan dalam arti berharap penuh kepada Tuhan, yang artinya dalam kata kawal, mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan, menunggu dengan sabar. Daud senantiasa menantikan pertolongan Tuhan. Ia seorang raja yang mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan. Daud memperoleh perkenanan Tuhan ketika ia dikejar-kejar musuhnya. Ia lari ke Gua Adulam ketika Ziklag terbakar. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Berarti kata kalimat ini, seorang raja mempunyai hati yang melekat sama Tuhan, itu Daud. Dan Daud memperoleh perkenanan Tuhan. Mengapa Daud memperoleh perkenanan Tuhan? Karena Daud mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan, mengikatkan iman pengharapannya di dalam Kristus. Orang-orang itulah yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi orang yang suka mengambil jalan pintas tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan orang yang mendapatkan perkenanan
mujizat sering menghampiri hidupnya, katakan amin. Orang yang suka mengambil jalan pintas tidak akan pernah mengalami mujizat. Haleluya. Saudara mau mengalami mujizat? Hendaklah saudara mendapatkan perkenan Tuhan. Bagaimana saudara mendapatkan perkenan Tuhan? Saudara harus dengan sabar menunggu jawaban Tuhan. Mengikatkan diri saudara menjadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Saya tutup, kopi perhatian baik. Saya tutup. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari masalah dan pergumulan hidup yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa pergumulan bagi orang percaya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mereka yang dapat menanggungnya karena mereka yang sabar menunggu Tuhan. Mereka yang diberikan kekuatan karena mereka dengan sabar menunggu Tuhan. Mereka yang diberikan kesanggupan untuk menghadapi setiap cobaan-cobaan besar. Mereka yang diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan, karena mereka orang-orang yang setia menunggu jawaban Tuhan, yang setia mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap sabar dan tekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Kita baca bersama-sama ini ayat yang kita baca awal tadi, dan ini saya tutup juga dengan ayat ini. Mari kita bangkit diri dan kita baca bersama-sama ayat ini. Haleluya. Bangkit bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Silakan duduk. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dalam Yesaya pasal ke-40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Setiap orang yang sabar menunggu jawaban Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Setiap orang yang mengikatkan dirinya menjadi satu dengan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Mereka yang dengan tekun, dengan sabar, dengan setia menanti jawaban Tuhan dengan harapan yang besar pasti mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.